Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Tercatat terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa, 742 bahasa daerah, 6 agama resmi, dan terdapat 18 penganut penghayat kepercayaan yang hidup menyebar di wilayah Indonesia dengan luas lebih dari 1,9 juta kilometer persegi. Dengan menilik sisi historis bahwa penciptaan identitas bangsa tidak lepas dari eksistensi pluralisme yang masih kental di wilayah Indonesia. Dengan menyebar penduduk Indonesia di beberapa wilayah yang berlainan, disertai dengan kultur budaya yang berbeda-beda, mengharuskan setiap elemen bangsa harus bahu-membahu bersatu meski dalam jejak perbedaan. Lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam peristiwa sejarah seharusnya bisa menjadi pengingat dan landasan untuk menjalankan kehidupan berbangsa yang lebih humanis. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tidak mungkin bisa dihilangkan meskipun kita menggunakan konstitusi sebagai senjatanya. Sebab perbedaan itu bukan untuk dihilangkan ataupun disamakan, namun perbedaan hadir untuk memberikan kebebasan setiap insan untuk bergerak tanpa harus membatasi ruang bagi sesama. Kenalkan, nama Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Haji Saryono, Ya. umur kurang lebih 46, dari kelahiran dari 73. 73 ya. Agama kepercayaan apa Pak? Agama saya Islam, Agama Islam. Dari lahir Islam dari lahir saya Islam. Oke, baik. Saya mau bertanya sedikit dengan Bapak terkait dengan toleransi terhadap perbedaan kepercayaan di sini. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak secara pribadi memandang arti perbedaan kepercayaan sebagai seorang Muslim? Kalau perbedaan agama itu saya rasa pribadi saya ya itu sangat indah. Karena apa? Karena saya pernah melakukan juga atau pernah merasakan bahwa tahun kemarin saya tahun 2019 ya alhamdulillah saya menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ziarah ke Mekah Madinah. Nah, selagi itu orang Hindu pun saya kabarin untuk mohon doa restunya, ternyata bisa hadir semua dan mendoakan saya juga terserah dari kepercayaan dia masing-masing gitu. Baik. Apalagi orang Islam ya jelas lah itu saya berikan berduyun-duyun dengan mendoakan saya dari tanah air sampai ke sana sampai pulang lagi alhamdulillah sampai sekarang Islam. Baik. Gitu. Harapan Bapak terhadap generasi muda untuk menjaga toleransi di tengah pluralisme masyarakat itu apa? Terhadap generasi muda untuk menjaga kerukunan. Kalau saran saya ya, saran atau pendapat saya itu semua tokoh-tokoh agama yang ada di Candi Asam, entah itu dengan Triwulan, dengan apa itu harus ada pertemuan
harus ada yang mempertemukan, entah itu dari kepala desa, entah itu dari pemerintahan kecamatan, itu harus ada. Karena apa? Karena orang kalau sering sudah bertemu, otomatis seandainya terkena sedikit pun ada agak-agak minder atau gimana lah, rasa iwuh mbak. Terus kenal kan, masa permasalahan gini aja mau dilanjutkan gitu. Jadi pada intinya bagaimana caranya dari pemuka umat beragama ini bisa bertemu dan menjalin komunikasi dengan baik, begitu nih Pak? Kalau saya pribadi, komunikasi setiap hari pun baik. Bertetangga, saling silaturahim biasa. Sampai hari Idul Fitri pun saya sowan ke rumahnya Pak siapa itu ya, Pak Marsito juga itu. Iya. Ya, menerima juga. Saya Islam, saya juga bangga jadi orang Indonesia. Salam toleransi kepada semua umat beragama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Bisa perkenalkan nama Bapak dengan Bapak siapa? Pak Warsito. Bapak Warsito. Ya. Usia? Usia 70 kurang 1, 69. 69. Agamanya apa Bapak? Hindu Dharma Indonesia. Hindu Dharma Indonesia. Asli warga dusun sini ya, Pak? Asli warga Jurang Jero, Desa Candiasan. Istri saya ya juga Jurang Jero. Kakek nenek saya juga Jurang Jero. Iya. Bisa Bapak ceritakan agama Hindu di dusun Jurang Jero ini? Bisa. Di Jurang Jero ini agama Hindu mulai tahun 2000 atau 98 sekitar itu. Nah, buat tempat ibadah ini terjadinya pura, namanya Pura Giri Mulyo, itu 2003. Dan pemerataan tanah juga banyak, bukannya orang Hindu kan minoritas. Ini juga tenaga dari warga masyarakat Jurang Jero semua, itu pemuda, orang tua ikut serta pemerataan tanah untuk tempat ibadah orang Hindu. Ya. Sebagai kaum minoritas, Iya. bagaimana Bapak memandang arti perbedaan kepercayaan dari sudut pandang umat Hindu? Tidak masalah apa-apa, Mbak. Jadi sudut pandang untuk umat Hindu terhadap orang Muslim, terhadap agama lain tidak ada apa-apa. Semua di mata saya sama saja. Tidak ada perbedaan, ada apa. Masalah kegiatan mungkin ya beda-beda, tapi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah Muslim tidak ada masalah. Kira-kira berapa jumlah umat Hindu di dusun ini, Pak? Di dukuh sini sekitar 120. Kalau kakaknya 36. Ya, 20 umat. Berarti di pura ini adalah pusat peradaban Hindu di sini. Iya, nah. Di sini betul? Iya. Lalu saya mau bertanya tentang bagaimana pendapat Bapak
ketika memberikan contoh kepada umat Hindu di sini untuk senantiasa bertoleransi terhadap umat agama lain. Ya benar. Saya mengajarkan umat Hindu di sini, entah muda-mudi, orang tua dan orang yang sudah berkeluarga, mungkin pemberian saya jadilah orang Hindu, tapi yang paling penting orang yang benar. Benar. Nah, benar, jangan kalau terkuku dengan agama mungkin tidak mampu karena orangnya orang tidak punya semua. Itu dan saya seperti itu. Ya kalau benar manut aturan pemerintahan desa, mungkin pemerintahan negara atau pemerintahan pusat, mungkin beliau setia kepada pemerintahan. Nah, setianya apa? Waktunya bayar pajak ya harus membayar. Itu kan namanya setia kepada negara. Ada harapan nggak sih kata-kata untuk Bapak terhadap generasi muda? Pesan dari Bapak terhadap generasi muda untuk menjaga toleransi di tengah keberagaman? Ada. Memang harapan saya seperti itu. Jangan sampai, saya sudah bilang, tidak usah mengatakan agama sebelah dan tidak usah membaikkan dirinya sebagai orang beragama Hindu, tidak usah. Kalau mengatakan paling baik itu berarti agama sebelah paling jelek, tidak usah. Kalau di tengah masyarakat, di tengah perkumpulan apa, jangan mengatakan agama, jangan. Namanya harus masyarakat dan menghormati orang yang mengundang, itu saja. Karena kan banyak sekali orang Hindu ada di tempat mungkin perkawinan, ada yang di tempat itu orang musibah, kan banyak hubungan manusia kan seperti itu. Saya Hindu, saya bangga negara Indonesia. Salam toleransi umat beragama. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Pilipita Agustina Poninten. Biasa dipanggil dengan Ibu? Kalau di sini Poninten, kalau di gereja itu ya Agustina, Pilipita Agustina. Agustina. Usia Ibu berapa? 56. 56 tahun. Terus agamanya? Katolik. Katolik, ya. Kalau agama Katolik sendiri, kalau di Duku Candiasan ini, kalau beribadah di mana Ibu? Di Gereja Santo Filipus Kapencar, Kapencar. Wonosobo Timur. Oh ya, berarti kalau di Candiasan sendiri belum ada tempat beribadah? Belum ada. Oke, baik. Sebelumnya saya mau bertanya-tanya Ibu. Ya. Yang pertama adalah tentang bagaimana sih Ibu memandang arti perbedaan kepercayaan dengan sudut pandang sebagai umat Katolik? Ya semua baik, saling menghormati sama beragama. Baik, ya.
terkait dengan bagaimana Ibu menilai toleransi di kampung ini. Kira-kira layak tidak sih Dukuh Jurang Jero ini dijadikan kiblat toleransi umat beragama di Kabupaten Wonosobo? Menurut saya layak. Kenapa layaknya Ibu? Ya harusnya berbuat yang baik gitu intinya. Mungkin ada nilai positif dari Dusun Jurang Jero, makanya bisa dikatakan layak. Menurut Ibu gimana? Oke. Bingung jawabnya. Oh, bingung jawabnya. Ya, mboten napa-napa. Harapan Ibu terhadap generasi muda untuk senantiasa menjaga toleransi di tengah pluralisme masyarakat itu apa, Bu? Harapan Ibu terhadap generasi muda gitu. Harus lebih berkembang, lebih berbuat baik, terus menambah iman. Menambah iman. Dengan kepercayaan masing-masing. Sendiri-sendiri. Oke, siap. Terima kasih. Saya Katolik, saya bangga menjadi Indonesia dan salam toleransi. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling membedakan, apalagi untuk menjatuhkan. ataupun untuk menjatuhkan. Kita adalah makhluk sosial. Yang butuh uluran tangan sama untuk bisa bahagia. Jangan memilih untuk menjadi kaum individualis. Karena kita masih punya ribuan alasan untuk menjadi kaum sosial. Perbedaan itu seharusnya bukan perkara yang besar ketika kita mampu membuka cakrawala batin dan naluri kita untuk tetap memberikan ruang kepada mereka yang memilih untuk berbeda. Salam toleransi umat beragama. pada semua umat beragama.